Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jaga semua. Juga lupa Pakuan Pak Stefanus Iqbal. Saya hormati. Yang pertama-tama kami terima kasih untuk RPTRA-nya Bapak Ibu juga dari UHAMK yang bekerja sama menentukan kira-kira RPTRA ini maunya apa. Nah, yang kedua tentu kami terima kasih pada Pakuan yang membantu membangun jadi cepat dan ini gratis. Kami sendiri tahun ini akan menyelesaikan 63 RPTRA yang bantuan swasta. Kami akan membangun sendiri tahun ini 150. Jadi diperkirakan sampai akhir tahun ini kita akan punya kira-kira 213 ya. Nah, kita harap tahun depan kita bangun lagi 100-200 lagi, sehingga tiap lokasi, tiap kelurahan ada. Saya juga kesempatan mau terima kasih pada ibu-ibu yang membawa anaknya untuk vaksin polio. Ya, kita harapkan nanti Indonesia bisa bebas dari polio. Dan kita juga udah mewajibkan semua anak yang mau daftar di sekolah SD harus punya sertifikat vaksin. Jadi ini wajib. Jadi tolong ibu-ibu anaknya selalu dibawa untuk vaksin. Jadi tidak ada toleransi soal kesehatan. Ya, saya harap ibu-ibu yang giginya mulai jelek juga jangan segan ke rumah sakit ya. Nanti suaminya pergi lagi gara-gara giginya ompong. Nah, jadi giginya harus datang ke puskesmas diurus. Kalau sakit gigi itu repot itu. Saya orang Belitung ngerti betul namanya sakit gigi. Hampir tiap bulan ke rumah sakit urusan gigi. Kalau 3 bulan sekali itu udah bagus banget buat gigi saya. Saya hampir gangguan gigi saraf ini banyak. Makanya saya bisa mengerti kalau bapak ibu apalagi udah ompong, wah itu lebih repot lagi. Bapak-bapak juga jangan sampai gusinya turun, kalau udah naik giginya turun, ini juga harus dilakukan. Nah, saya harap RPTRA ini para lurah memanfaatkan betul untuk mengurusi warganya. Ya, jadi RPTRA kita ngurus dari yang dalam janin sampai yang lansia. Kami ingin Bapak Ibu berembuk di sini supaya kami bisa melayani Bapak Ibu lebih baik. Tujuan kami adalah membuat kepala Bapak Ibu penuh, kira-kira dari sisi agama, dari sisi budaya, dari sisi pendidikan itu dipenuhi. Maka kami tidak mau ada yang tertinggal. Jadi urusan apa saja sampaikan pada lurah. Lurah ini jadi manajer wilayah. Lalu perut Bapak Ibu penuh, artinya bisa makan yang banyak, sehat, sehingga umurnya panjang dan bahagia karena banyak berinteraksi, merasa bersyukur, ada taman, diurusin. Dan yang ketiga tentu saya harap dompetnya penuh. Nah, ini yang penting. Jadi ingatnya gampang. Tugas gubernur itu gak susah, hanya bikin penuh saja. Kepala, perut, dompet, itu aja tugasnya. Gak ada yang lain. Nah, dalam rangka penuh inilah kami memaksa Bapak Ibu harus ada vaksin dari kecil, berobat. Nah, kita juga harus siapkan taman yang banyak supaya Bapak Ibu bisa duduk di taman. Nah, RPTRA ini tujuannya supaya Bapak Ibu bisa saling kenal. Oh, ini cicitnya si Bapak A, ini menantunya, ini besannya, mertuanya, iparnya. Nah, ini penting. Saya tidak ingin Jakarta jadi kota besar hebat seperti Singapura, seperti negara yang hebat, tapi tingkat kebahagiaannya payah. Kemarin anak magang tanya sama saya, Bapak kenapa senang terus? Saya bilang saya orangnya mah bersyukur melulu. Pulang capek kerja, lihat ada es cendol, ada es doger, waduh udah bersyukur kok ada es cendol gitu loh. Saya udah seneng banget. Tapi dikasih es krim, wah lebih enak lagi.
Saya kira banyak hal bisa kita hidup, kita syukuri. Apalagi kita bisa bantu orang banyak kan sekolah. Nah saya juga ini kesempatan Bapak Ibu yang punya anaknya SMA, SMK, yang pakai KJP, itu jangan patah semangat. Tolong ikut tes perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Karena kami tahun ini yang lulus masuk perguruan tinggi negeri yang pakai KJP ini yang kami kasih 18 juta per tahun buat biaya mereka kuliah. Ya, jadi nggak boleh patah semangat. Jadi orang itu yang penting jangan patah semangat. Nah ini penting. Kalau orang tuanya memang kurang beruntung, dia punya orang tua namanya pemerintah. Nah kami juga lagi mau perbaiki bus. Nanti yang lansia ini naik bus nggak bayar ini. Bahkan, tapi busnya saya nggak mau yang berdiri terlalu banyak. Saya baru pesan bus yang 9 kali 9 meter panjang, Mercedes Benz. Ya kita Mercedes Benz lah 2 pintu, bukan Mercedes Sport tapi ya. Ini bus. Tapi kursinya itu kayak kursi pariwisata. Dua pakai sofa. Berdiri hanya 1 orang di tengah. Nah saya ingin semua bus di Jakarta digantikan bus model begitu. Gak mau lagi Metro Mini yang jelek-jelek itu. Ya kan, jadi mereka harus ikut kita. Kalau yang muda-muda gimana mau naik bus gratis? Gampang. Daftarkan gajinya ke Bank DKI. Kalau terima gajinya di Bank DKI, pada kartu ATM Bank DKI, naik bus gratis juga. Jadi gampang. Ini dalam rangka apa? Supaya dompetnya kagak kempes, maksud saya gitu loh. Itu supaya dompetnya penuh. Nah sekarang ada lagi. Saya mau temukan harga tanah Jakarta naik terus nih. PBB-nya ikut naik. Capek kita PBB ikut naik. Nah saya udah keluarkan aturan. Bapak udah terima SPT pajak ya. Yang di bawah 1 miliar 0 rupiah. Gak usah bayar PBB. Saya lagi rancang, mungkin tahun depan kalau naik lagi, terpaksa nilainya mesti 2 miliar tidak bayar. Saya lagi hitung. Supaya Bapak Ibu tidak kempes dompetnya. Ini yang penting. Harga beras, mungkin Bapak Ibu nggak sadar, harga beras Jakarta tuh paling stabil. Bank Indonesia, terima kasih sekali. Kita bisa jual 1 liter hanya 6.800. Nah, saya lagi usaha harga daging. Sekarang daging udah saya paksa di bawah 100.000 di pasar-pasar. Supaya untungnya jangan terlalu banyak. Nah ini kita akan tolong. Nanti dengan KJP, saya ingin seperti di zaman Belanda. Belanda tuh banyak bagusnya juga dulu. Semua keluarga tiap minggu harus masak sop daging sapi. Tapi daging sapi mahal. Anak-anak mau sekolah gimana mau pintar kalau tiap minggu tidak makan daging sapi. Nah saya lagi mau usahakan dikasih potongan harga pemegang KJP 50% dari harga daging sapi. Supaya tiap minggu kita bisa makan daging sapi. Ini anaknya itu cukup pintar. Jadi saya senang ada ibu-ibu yang terima vaksin polio tadi. Anaknya baru 3 bulan. Saya tanya, Bu, kasih ASI ya? Oh iya Pak, 2 tahun. Ini ASI eksklusif Pak. Anaknya insya Allah pasti sehat dan pintar. Karena dia 2 tahun ASI. Ya kalau saya tadi ada ibu-ibu, kok Bapak gemuk? Ya saya ya gemuk lah. Saya minum ASI nenek saya dan mak saya, bayangin. Karena ibu saya anak paling tua. Menikah umur 19. Nenek saya anaknya 11. Lalu lahir anak yang bontot. Baru lahir 1 tahun paman saya lahir. Jadi kalau ke rumah nenek, minum bareng sama paman saya, susu nenek. Kalau pulang ke rumah, susu ibu. Jadi kalau yang lain itu ASI saya punya plus ASN. Bukan aparatur sipil negara. Air susu nenek. Dan nenek saya masih sangat sehat. Yang kasih nyusu 11 anak plus 1 cucu.
Nenek saya sehat sekali, 91 tahun. Sama kakek saya sama. Wah, makan apa saja. Duren nggak usah ngomong. Makan aja. Ini sehat. Nah, saya kira ibu-ibu yang kasih nyusu buat anak ini sehat sebetulnya. Jadi jangan punya pikiran nggak sehat. Dan kakek nenek saya nggak pernah pisah ranjang juga, tidur bareng. Nah, saya harap Bapak Ibu, kami juga lagi menyiapkan, doakan, kami menyiapkan panti. Saya sadar betul Jakarta rumahnya kecil. Kadang-kadang punya menantu, punya cucu, punya cicit, orang agak stres, betul nggak? Mau istirahat susah, kadang ribut. Ini mau kemana? Makanya kami tahun ini mulai bangun di Ciangin dekat BSD Serpong. Itu 97 hektar model villa-villa peristirahatan buat orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu Andi bosan di rumah, main ke situ saja gratis. Dia tanggung makan. Kalau mau seminggu, 2 minggu, sebulan nggak apa-apa. Seumur hidup juga nggak apa-apa. Kalau memang dia beli itu kadang-kadang. Jadi biar cucu cicitnya main ke sana. Nah, kami juga mau temukan dengan Pak Kus. Kami kesehatan, Pak Kus Medi. Kami ingin nanti 1.250 jiwa di Jakarta. Itu ada satu dokter, satu bidan, satu perawat yang ngurusin. Jadi kayak orang kaya saja, ada dokter yang ngurusin kita. Nah, sekarang kita mulai dulu di rumah susun. Sudah posisi 5.000 orang ya Pak ya. Dan tiap kecamatan harus ada rumah sakit. Supaya kalau di opname Bapak Ibu nggak buang ongkosnya jauh. Nah, kami tahun depan ya Pak Gus ya, akan bangun di bekas rumah sakit Sumber Waras. Itu 1.000 ranjang untuk rumah sakit kanker. Terus ada lagi nggak tahu berapa kamar yang jantung ya, 500 untuk apartemen. Supaya apa? Supaya orang mau kena stadium 4 jangan dikembalikan ke rumahnya. Kalau kembalikan ke rumahnya, dia nggak ada duit, nggak ada yang ngurus. Siapa yang ngurus? Anaknya susah, rumah sempit, panas, makan belum tentu bergizi. Lebih baik dia tinggal di apartemen saja, bisa umurnya jadi lebih panjang. Jadi kami akan bangun 1.000 ranjang punya rumah sakit dan 500 apartemen. Supaya orang-orang yang stadium 4 nggak perlu pengobatan, dia variatif. Di situ ada rohaninya, dan dia mungkin ada kiai yang kasih tausiah, mungkin dia ada pengajian, ada bioskopnya, ada kolam renangnya. Jadi dia nikmatin kayak orang kaya tinggal di apartemen. Saya udah pelajari di Korea, itu membuat umur orang lebih panjang, namanya palliative care. Jadi orang yang tadi mau meninggal, nggak diurusin, nggak merasa di rumah sakit, umurnya lebih panjang. Nah, ini harapan kita untuk Jakarta. Yang penting Bapak Ibu jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan parkir sembarangan, pasti aku derek. Karena aku ini orang dagang, aku udah hitung-hitung beli 32 truk derek mobil, 2 tahun balik modal kalau Bapak Ibu terus parkir sembarangan. Jadi saya beli baru derek terus balik modal 2 tahun. Itu udah hitung ini. Lagi hitung motor juga. Terus dagang jangan di saluran. Kalau mau dagang, lapor sama lurahnya. Kalau nggak ada tanah, kami belikan. Nanti bayar 4.000 per hari. Daripada bayar ke preman, bayar ke saya saja. Saya ini preman resmi loh, pakai pangkat ini resmi premannya. Dan premannya baik, hanya 4.000 sehari. Daripada preman beneran 20.000, kemudian ke saya 4.000 sehari. Terus karena pakai Bank DKI, kami menyediakan 1 triliun per tahun, kasih kredit 10 juta. Bunganya hanya 1%. Sekarang saya baru salurkan 30.000 orang. Jadi yang suka bayarnya tepat, kita kasih pinjaman modal, termasuk gerobak, ibu-ibu yang bisa masak, ada tempat, kalau nggak ada tempat, kita belikan tanah, kita bikin, lalu kami kasih pinjaman 5 juta sampai 10 juta. 1 triliun 1 tahun saya sediakan. Tapi lewat bank, kalau lewat kita, nanti pejabatnya ada yang korup, habis duitnya.
Kalau lewat bank aman. Nah ini kira-kira jadi Bapak Ibu nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa. Mana yang daerah tergenang, marahin aja lurahnya, kasih clue. Kalau 3 kali marah masih sama, lapor saya, kita ganti pemain. Pemain bola, kalau pemainnya udah nggak mau nyerang kan pemanasan ganti. Kami punya pemain cadangan banyak, hanya sama Pak Wali Kota. Jadi kita udah pemanasan terus pemain cadangan. Kalau kipernya, backnya nggak mau lari, ganti pemain. Betul kan? Main bola begitu kan? Nah supaya tim bagus. Kita bersyukur tahun ini genangan selatan cepat turun, karena bagian utara relatif baik. Kita akan terus rapikan. Saya yakin kalau kita kerja setahun ini lagi, udah bikin tanggul, banjir bisa kita atasi. Tapi yang tinggal di bantaran sungai, mohon maaf saya suruh pindah ke rusun. Tahun ini kami membangun 57 tower, 16 lantai, dan 35 blok. Itu sama dengan 20.188 unit apartemen. Ukuran 36 meter persegi. Coba tanya pengembang Pakuwon. Di Jakarta pengembang terbesar sekarang DKI, betul nggak? Itu bangunnya banyak. Kita tahun depan akan kejar bangun setahun 30-50 ribu. Saya tidak ingin Bapak Ibu nanti yang nggak punya rumah, setelah kita gusur-gusur, nanti yang kontrak-kontrak rumah, lebih baik tinggal di rusun saja. Karena hanya bayarnya 5.000 sehari sampai 15.000. Kami urusin semua. Cuma tidak boleh diwarisin buat cucu. Hanya buat anak menantu. Anaknya kami kasih KJP, kasih bus gratis. Bapak Ibu kalau tinggal di rusun, KTP rusun, itu tidak bayar naik bus. Anaknya pun dapat KJP. Jadi, ada yang tanya sama saya gini, kalau cucu saya bagaimana? Boleh nggak tinggal? Saya bilang nggak boleh. Oh, kalau gitu kasihan dong. Enggak, itu urusan anak menantumu. Jadi satu generasi boleh. Ada yang ngeyel. Makanya saya kadang-kadang suka marah. Kalau cicit saya juga nggak mampu bagaimana? Terus saya jawab ini, masa jadi kakek doain cicitnya tetap tinggal di rusun? Doain dong jadi presiden, betul nggak? Tinggal di apartemen, masa doain cicitnya tetap tinggal di rusun? Ya kadang-kadang ya saya marah kayak gitu. Kita mesti doain dong turunan kita supaya makin lama lebih baik daripada kita. Nah ini harapan kita seperti ini. Ya sekali lagi Bapak Ibu, saya kira tidak ada alasan orang Jakarta kepala, perut, dan dompetnya penuh. Karena wali kota, camat, lurah semua siap melayani. Bapak Ibu kalau sampai kantor lurah, camat, lihat mukanya nggak kayak orang bank, lapor sama saya saja, ganti pemain. Sekarang di kantor lurah camat masih senyum-senyum kayak orang bank. Ya baru bener kan? Nah ini penting. Ini juga yang terakhir. Saya tahu Bapak Ibu rumahnya banyak yang punya IMB, betul nggak? Sekarang kalau rumahnya cuma tanahnya 100, datang ke kantor camat atau lurah, bikin IMB gratis. Terus gambarnya gimana? Kan gambarnya pakai duit, nggak punya gambar arsitek. Suruh orang kecamatan lurah itu kamu yang gambarin, enak aja kan kita warga ya nggak. Jadi biar mereka yang gambarin. Jadi gambarnya pun digambarin sehingga Bapak Ibu rumahnya ada IMB. Nah sehingga nanti buat sertifikat juga jadi murah dan gratis. Nah saya kira itu aja Bapak Ibu. Ini terakhir peringatan buat Pak Wali Kota. Saya nggak mau banyak PNS ikut-ikutan acara gini ya, Ibu Tim. PNS nggak usah banyak ikut-ikut acara kayak gini. Kesempatan nggak kerja nanti semua. Ya, jadi yang sepenuhnya, yang mau kerja juga stres tuh. SMS saya, staf yang rajin-rajin, Pak, boleh nggak? Saya nggak mau ikutan presiden LPTRA. Ini LPTRA itu banyak, capek ini. Kalau bukan karena punya pengembang, aku udah langsung 100 tanda tangan aja. Nggak usah datang ke tempat, karena pengembang, ya itulah kalau minta ya begitu, masih datang kita. Masih datang. Tolong banyak PNS bilang, Pak, kami punya kerjaan lebih penting, Pak. Kenapa kami masih disuruh sibuk menyiapkan RPTRA?
Ini tenda-tenda kan pengembang yang urus ya Pak ya? Kita ya wali kota. Iya makanya nggak usah PNS yang rajin ngeluh semua. Kita bisa nggak dapat TKD ini Pak. Nah jadi tolong nggak usah semua PNS datang ya. Nanti resmi RPTRA lagi awas tuh lihatin. Soalnya sebagian juga haji mumpung kan Pak. Ditanya ngapain? Setengah hari nemenin gubernur RPTRA. Ngapain lu temenin gua? Ada bini gua kok. Ya udah, terima kasih banyak.